إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita Al-Jam'u Baina As-Sahihain, ya. Bab mencuci madhi dan berwudu darinya. An Aliyin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan, aku seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Fa amartu rajulan, fi riwayatin al-Miqdad, maka aku memerintahkan seorang laki-laki, dalam riwayat yang lain yaitu al-Miqdad, an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima kanat ibnatihi, ya, kenapa Ali menyuruh orang lain? Karena merasa malu. Beliau adalah menantu Rasulullah SAW. Fasa'ala, lalu Miqdad pun bertanya. Faqala tawaddo waqsil dhakarok, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Di sini menunjukkan, akhi azani Allah wa yakum, yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada su'alu ahli ilm fima ushkila min amrid din wa dunya. Itu disyariatkan kita bertanya kepada ahli ilm dalam perkara-perkara yang memang itu problem dalam agama, ya, ataupun dalam masalah dunia. Tentunya, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa dalam masalah bertanya, di sana ada perkara yang harus diperhatikan. Ya, apa itu? Yaitu tidak boleh kita banyak bertanya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya. Kata Rasulullah, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu ada dua. Yang pertama banyak bertanya, dan yang kedua yaitu menyelisihi nabi mereka. Berarti banyak bertanya itu tidak boleh. Iya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa boleh bertanya dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama itu dalam perkara yang agama yang kita butuhkan, di mana kita mengalami suatu permasalahan yang kita membutuhkan jawabannya dari para ahli ilmu, maka baru kita tanyakan. Atau yang kedua, untuk memahami suatu ilmu. Misalnya kalau kita belajar ilmu waris, atau belajar suatu ilmu yang kita belum paham, ya, atau kita belum paham tentang makna suatu ayat, atau kita belum paham makna suatu hadis, baru kita tanyakan. Lebih dari itu jangan kita terkadang, ya, ketika ustadz berkata ada yang bertanya, kemudian sebetulnya kita nggak dapat pertanyaan, kemudian kita mikir nanya apa ya. Nah, hal seperti ini akhi sering kali membuka pintu pertanyaan yang tidak. Maka kalau memang tidak ada permasalahan yang perlu kita tanyakan, jangan kita, ya, bertanya. Karena banyak bertanya itu perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini menunjukkan najisnya madhi, dan ini dengan ijma' para ulama. Madhi itu adalah air yang keluar ketika syahwat dari kemaluan kita. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi,
wajibnya berwudu bagi orang yang keluar madhi, yaitu ketika hendak sholat. Wajibnya berwudu bagi orang yang keluar madhi, dan ini menunjukkan bahwa keluar madhi itu membatalkan wudu. Kata Ibnu Munzir, ini dengan ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan ya di kalangan para ulama dalam masalah ini. Hadis ini menunjukkan juga yang keberapa? Yang keempat, perintah mencuci kemaluan ya bagi mereka yang keluar madhi. Dan dalam riwayat Abu Daud ada tambahan wa unthayaih, dan hendaklah ia mencuci kemaluan dan dua pelirnya, dua testisnya. Berarti untuk laki-laki dianjurkan untuk mencuci, ya, bukan hanya kemaluan tapi juga ya testisnya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam, apabila madhi mengenai badan kita, maka wajib kita untuk mencucinya. Apabila madhi mengenai badan kita, maka wajib kita mencuci. Adapun kalau madhi itu mengenai baju kita, maka cukup diperciki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis wandhah farjaka, maka percikilah kemaluanmu, percikilah bajumu. Dalam satu riwayat yang lain, ambillah satu genggam air, kemudian percikilah bagian yang kamu yakin terkena air madhi. Arti itu menunjukkan bahwa air madhi ini najis, akan tetapi najisnya itu tidak berat. Kenapa? Karena Nabi SAW menyamakan najisnya madhi itu dengan air kencing bayi laki-laki yang belum makan, di mana air kencing bayi laki-laki ya Nabi SAW perintahkan untuk apa? Memercikinya. Bab naumul jalis la yanqudul wudu. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Hadis 107. An Anas radhiyallahu an qal, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, uqimatis shalah wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yunaji hatta nama ashabuhu thumma qama fa shalla. Didirikan salat lalu ada orang laki-laki, ya, maksudnya salat diiqamahkan ya, lalu ada laki-laki yang berbicara dengan Rasulullah SAW karena ada kebutuhan, dan terus ia berbicara dengan Rasulullah SAW sampai-sampai para sahabat tidur. Dalam satu ayat yang lain, hatta yusma minhum ghafithan, sampai-sampai terdengar suara ngorok dari mereka. Dalam satu ayat yang lain, jadi antara mereka ada yang berbaring. Thumma qala fa shalla, kemudian Rasulullah pun berdiri untuk sholat. Dalam riwayat Muslim, maka mereka para sahabat pun sholat tanpa berwudu lagi. Hadis ini akhir dijadikan dalil bahwa tidur orang yang duduk katanya tidak membatalkan wudu. Namun pendalilan daripada hadis tersebut cacat. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sebagian sahabat tidurnya berbaring, tidak dalam keadaan duduk. Lalu mereka bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Maka dari itu terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Menjadi beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan ya bahwasannya tidur orang yang
tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-ainani wika'us sah. Mata itu adalah pengikat dubur. Wa idza namatil ainan istatlaqal wika. Apabila mata itu tidur, maka penutupnya terbuka. Jadi pengikatnya itu terbuka. Sehingga dijadikan dalil oleh mereka ya bahwa yang namanya tidur itu membatalkan secara mutlak. Mau banyak, mau sedikit, pokoknya tidur itu membatalkan. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan kebalikan. Ya. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan apa? Wudu. Mereka berdalil dengan perbuatan para sahabat itu, di mana para sahabat menunggu sholat isya, ya. Kemudian sampai di antara mereka ada yang berbaring, ada yang tidur sampai ngorok. Kemudian mereka pun segera bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Sehingga atas dasar ini kata mereka hadis tersebut ya menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan apa? Wudu. Dan ini pendapat Abu Musa al-Ash'ari. Demikian pula Sa'id bin Musayyib. Adapun yang pertama ya itu pendapat Ishaq bin Rahuyah Al-Muzani, Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Al-Munzir. Sementara pendapat yang ketiga bahwa orang yang tidurnya dalam keadaan duduk dengan syarat duduknya itu betul-betul kokoh, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun kalau dia duduknya tidak kokoh, apalagi berbaring, maka ini membatalkan. Ini madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Aqil, di mana beliau berkata, tadinya aku berpendapat orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal. Sampai suatu ketika aku sedang Jumatan mendengarkan khutbah imam dan di sampingku sedang duduk mendengarkan. Lalu ia tidur, lalu keluarlah suara kentut dari dia. Dari situ aku langsung merubah pendapatku. Ternyata orang yang duduk pun masih bisa apa? Kentut. Iya. Pendapat yang keempat, anna an-naum naqidun lil wudu illa an-naumul yasir. Mereka membedakan antara tidur yang berat dengan tidur yang ringan. Adapun tidur yang berat kata mereka, maka ini membatalkan wudu. Adapun tidur yang ringan kata mereka, maka ini tidak membatalkan wudu. Apa batasannya antara tidur yang berat dengan tidur yang ringan? Ya. Tidur yang berat itu bihaitsu la yash'ur fihi al-insan bil hadath. Itu seseorang tidak merasakan hadas yang keluar dari pantatnya. Tidak merasakan kentut. Artinya sudah berat tidurnya itu. Sudah hilang aja. Sedangkan tidur yang ringan itu artinya dia masih merasakan. Terkadang ada orang tidur tapi dia masih sayup-sayup mendengar perkataan orang, masih merasakan kalau ada kentut keluar dan yang lain. Maka ini tidur yang ringan. Nah, mereka menggabungkan dua dalil tadi. Hadis yang menyebutkan tentang batalnya wudu karena tidur itu maksudnya tidur yang berat. Dan hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat
mereka menunggu Rasulullah SAW sampai mereka tertidur. Itu dibawa kepada makna tidur yang ringan. Maksudnya tidur yang ringan di sini masih merasakan. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Juga pendapat ini yang dipegang oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Lajnah Daimah. Adapun Syekh Albani pendapatnya yang pertama, bahwa tidur itu membatalkan secara mutlak. Dan beliau berpendapat bahwa perbuatan sahabat yang mereka tidur ini sebetulnya masih dalam kategori ngantuk berat. Tidak bisa disebut apa? Tidur, kata beliau. Iya. Karena orang yang ngantuk berat pun masih bisa ngorok, Pak. Saya pernah diceritakan sama Abu Muhammad, dia punya supir, lagi nyupir itu, Pak, ngantuk ngorok. Berarti orang ngantuk bisa ngorok. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwa dia masih dalam kategori permulaan tidur lah. Dia belum tidur tapi apa? Ngantuk yang sangat berat. Cuma sebetulnya ya kalau kita perhatikan pendapat yang keempat ini hampir tidak berbeda. Kenapa? Mereka menyebutnya tidur yang ringan. Ya. Sementara mereka yang pendapat yang pertama mengatakan itu ngantuk yang berat. Ya mirip-mirip lah. Ya. Allahu a'lam. Taib akhal Islam azani Allah wa yakum, kita lanjutkan. Bab man lam yatawadda mimma massatin nar. Bab dalil orang yang tidak berwudu karena makan dari sesuatu yang disentuh oleh api. An Amr ibn Umayyah ad-Damri radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu. Dari Amr bin Umayyah ad-Damri, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memotong katifishah, bagian pundak kambing yang sudah dibakar. Fa akala minha, maka Nabi pun kemudian makan darinya. Fa du'iya ila shalah, lalu dipanggillah menuju salat. Wa qama, lalu beliau pun berdiri. Wa taraha sikin, dan membuang pisau. Fa shalla wa lam yatawadda, lalu Nabi pun salat dan tidak berwudu. Ya. Fi hadis Jabir, dan disebutkan dalam hadis Jabir, annahu su'ila 'anil wudu' mimma massatin nar. Bahwa Jabir ditanya tentang hukum berwudu dari memakan sesuatu yang disentuh oleh api, dibakar maksudnya ya. Qala la, kata Jabir, tidak perlu berwudu. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dzalika minat ta'am illa qalilan. Kami dahulu di zaman Nabi SAW tidak mendapatkan seperti itu dari makanan kecuali sedikit saja. Artinya di zaman Nabi rata-rata dibakar ya makanan itu. Fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil. Dan kami kalau mendapatkannya juga kami tidak mendapatkan tisu, selampe. Ila akufana, kecuali telapak tangan. Maksudnya para sahabat kalau habis makan tuh dicucinya bukan di selampe, karena nggak ada selampe, makanya cucinya di sini, Pak. Paham nggak? Iya, begitu. Wasawaidana, demikian pula lengan kami di sini. Ya, karena tidak ada selampe atau tisu. Wa aqdamana, dan kaki-kaki kami, kakinya juga jadi buat meper, istilah kata orang Sunda ya, dipeperkan ya, diginiin. Tsumma shalla wa la natawadda. Kemudian beliau pun sholat dan waktu itu kami tidak berwudu lagi. Artinya dari makan sesuatu yang dibakar oleh api.
Taib ya akhal Islam azani Allah wa yakum, terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum ya memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Ikan bakar, daging bakar, kayu bakar kalau dimakan. Nasi bakar ya dan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat akhal Islam azani Allah wa yakum bahwa memakan sesuatu yang dibakar oleh api itu wajib berwudu. Wajib berwudu. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Tawaddau mimma massatin nar." Berwudulah kalian dari setiap yang disentuh oleh api. Dan ini pendapat Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Talhah, Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Dan ini yang dipilih oleh Imam Az-Zuhri. Ya. Pendapat yang kedua, tidak wajib berwudu. Dan ini pendapat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah berwudu dari sesuatu yang dibakar oleh api itu hukumnya sudah mansukh, sudah dihapus atau belum? Paham tidak? Karena kan ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama perintah dari Nabi SAW untuk apa? Berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Hadis yang kedua dari perbuatan Nabi. Nabi SAW ya memakan kambing yang dibakar oleh api. Kemudian Nabi SAW sholat tanpa berwudu lagi. Nah, yang jadi masalah, apakah perintah berwudu dari makan dari sesuatu yang dibakar itu adalah sudah dihapus atau belum? Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan itu pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa sudah dihapus. Dalilnya yang menghapus ya. Sebutkan dalam hadis, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Ya. Jabir bin Abdullah berkata, adalah akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW, yaitu tidak berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Nah, dalil ini dijadikan oleh jumhur bahwa berarti perintah untuk berwudu itu sudah dihapus. Berarti kalau dihapus hukumnya apa, Pak? Tidak sunnah berwudu. Tidak sunnah berwudu. Sementara sebagian ulama ada yang berpendapat ya bahwa perintah untuk berwudu dari yang dibakar oleh api itu belum dimansukh. Akan tetapi perintah itu hanya menunjukkan hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan, berwudulah kalian dari sesuatu yang disentuh oleh api. Tapi kemudian Nabi SAW tidak berwudu. Berarti atas dasar itu kata mereka, perintah untuk berwudu itu dibawa kepada apa? Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada apa? Sunnah. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Jabir tadi? Bahwa adalah ya
akhir dari dua perkara Rasulullah SAW beliau tidak berwudu. Kata mereka ini dhaif hadisnya. Oleh karena itulah banyak para ulama hadis seperti Abu Daud, ya As-Sijistani, Ibnu Hibban, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pada perawi hadis tersebut. Ya. Sehingga mereka mengatakan karena ini kesalahan perawi sehingga tidak bisa dijadikan hujah bahwasanya itu sudah dimansuh. Ya. Allahu alam, saya condong kepada pendapat Ibnu Taimiyah ini ya bahwasanya disunnahkan untuk berwudu. Ya. Tapi kalau tidak berwudu tidak apa-apa. Enggak masalah. Allahu alam. Kita lanjutkan. Bab hal yumadmid minal laban. Bab apakah berkumur-kumur dari minum susu? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala bahwasanya Rasulullah SAW pernah minum susu lalu beliau berkumur-kumur setelahnya. Lalu Rasulullah bersabda, inna lahu dasaman. Susu itu suka meninggalkan apa? Dasam. Dasam itu apa sih namanya? Dia lengket di lidah dan di mulut. Apa namanya tuh? Kayak berminyak. Apa sih? Kalau daging ada kayak gaji gitu. Hah? Lemak, betul. Ya. Dia memiliki lemak kata Rasulullah. Dan subhanallah ya akhul Islam, para ahli kesehatan mengatakan bahwa ini memang benar. Orang yang minum susu kemudian tidak berkumur-kumur itu seringkali menjadikan lidahnya berjamur. Ya. Maka Nabi SAW di sini memberikan kepada kita sebuah bimbingan bagaimana adab dalam minum susu. Wah, minum susu adabnya apa? Kalau kita sudah minum susu maka kita apa? Berkumur-kumur. Dan dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW mengajarkan kita setelah minum susu mengucapkan doa Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Ya Allah berkahi untuk kami pada susu tersebut dan berikan tambahan kepada kami. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan, tapi banyak ulama menghasankannya. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi adab dalam minum susu. Bahwa orang yang minum susu hendaknya ya setelahnya berkumur-kumur. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering minum susu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan makanan dari susu. Karena memang susu itu nutrisinya luar biasa ya. Tapi tentunya susu yang asli. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita minum susu sapi. Rasulullah SAW, alaikum bi albanil baqar. Hendaklah kalian minum susu sapi. Kenapa? Karena sesungguhnya fa innaha tarummu min kulli syajar. Karena sapi itu makan dari semua jenis pohon. Iya. Maka dari itu orang yang mengatakan enggak boleh minum susu sapi, ini bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Perintah untuk minum susu sapi. Taib. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang lain bahwa Nabi SAW kalau minum susu itu biasanya beliau campur dengan air. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang hikmahnya, karena susu itu sifatnya panas. Sementara di Madinah pada waktu itu sedang musim panas. Sehingga kalau panas ketemu panas berbahaya untuk badan kita. Maka beliau ya campurkan susu dengan apa?
air untuk menetralkan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW kalau makan kurma, biasanya beliau makan dengan apa? Semangka atau mentimun. Ya, untuk apa? Menetralkan. Ya, Allahu a'lam. Bab la yutawadda minasyak hatta yastayqin. Bab tidak perlu berwudu dari sesuatu yang sifatnya meragukan sampai ia yakin. Wa an Abdullah bin Zaidin, dan dari Abdullah bin Zaid semoga Allah meridainya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia suka mendapatkan sesuatu di perutnya, ya, di dalam sholat. Apakah keluar, maksudnya kentut apa enggak? Ya, ragu. Faqala la yanfatil, atau la yansarif. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan batalkan sholatnya, jangan keluar dari sholat, hatta yasma'a sautan, sampai ia mendengar suara, au yajidarihan, atau mencium bau. Ya, maksudnya akhi, sampai betul-betul yakin bahwasanya memang hadasnya benar-benar ada. Kalau masih diragukan, maka enggak perlu apa? Diikuti. Ya. Hadis ini akhi, kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah yang agung. Apa itu? Yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, ya, tidak hilang hanya karena dengan sesuatu yang sifatnya ragu. Artinya kalau bertemu sesuatu yang yakin dengan yang ragu, maka yang didahulukan yang mana? Yang yakin. Contoh, kalau antum jam 11 siang sudah yakin bahwa antum berwudu tadi. Kemudian ketika masuk waktu zuhur terjadi keraguan. Tadi setelah wudu saya kentut enggak ya? Kayaknya kentut deh. Kayaknya enggak deh. Maka pada waktu itu kita katakan apa? Yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Maka ambil yang yakin, buang yang ragu. Ya sudah, pada waktu itu antum enggak perlu apa? Berwudu lagi. Beda kalau misalnya antum yakin tadi jam 10 saya masuk WC buat buang air gitu kan. Cuman saya wudu, setelah itu saya wudu apa enggak ya? Saya ragu, ya, saya wudu apa enggak? Berarti yang yakin yang mana? Ya, bahwa kita buang air. Yang ragu yang mana? Wudunya. Berarti kita wajib wudu tidak? Wajib wudu. Kenapa? Karena yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Kalau antum lagi sholat 2 rakaat, sholat maghrib misalnya, kemudian antum ragu 2 apa 3, maka yang yakin yang mana? Kalau antum ragu 2 apa 3, yang yakin yang mana? Yang 2. Yang 3-nya diragukan tidak? Diragukan. Tapi kalau begitu antum ambil yang 2 tambah 1 lagi. Baru kemudian sujud sahwi sebelum salam. Kalau antum sedang tawaf, kemudian sedang tawaf antum ragu, ya 5 apa 6, 5 apa 6. Yang yakin yang mana? Yang 5. Yang 6 meragukan. Berarti ya udah ambil 5. Tapi dalam keadaan tawaf tidak ada sujud sahwi. Iya.
Kalau antum ragu, saya sudah talak istri saya satu apa dua ya? Satu apa dua? Saya talak satu apa dua? Yang yakin apa? Satu. Yang kedua meragukan. Ya udah, buang yang ragu. Kalau antum ragu, saya udah talak istri apa belum? Saya udah talak istri apa belum? Yang yakin apa? Belum. Talaknya masih diragukan. Berarti ya udah, nggak usah dipakai. Nggak ada. Iya. Paham tidak? Nah ini, iya. Ini sebuah kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Annal yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh hilang hanya karena dengan apa? Keraguan. Dan kaidah ini mempunyai beberapa cabang kaidah lain. Kaidah-kaidah lain yang merupakan cabang daripada kaidah ini. Di antaranya yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya waktu itu masih ada sampai yakin belum, sudah hilang. Contoh, antum ragu apakah sudah masuk subuh apa belum? Akhirnya antum terus makan. Dan antum dalam keadaan ragu ini sudah masuk subuh apa belum. Pas antum sedang makan, tahu tuh terdengar amin. Loh, orang udah pada sholat. Maka pada waktu itu puasa antum sah. Kenapa? Anal asla baqa'u makana ala makana. Karena pada asalnya malam masih ada. Sampai betul-betul yakin bahwasanya malam sudah tidak ada. Ya. Kaidah selanjutnya juga yang merupakan cabang dari kaidah yang tadi, al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatihi. Pada asalnya, ya, kejadian itu hendaknya dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Ya, contoh misalnya, antum melihat di celana dalam antum air mani, tapi antum nggak ingat saya mimpi apa enggak, ya. Maka pada waktu itu kewajiban dia adalah mengulangi sholat 5 waktu dari akhir tidur tadi. Kamu tadi akhir tidurnya terakhir kapan? Ya. Kalau misalnya antum tidurnya jam 11 tidur. Jam 11 apa? Siang. Qailulah. Kemudian baru ketahuan di celana ada mani pas mau sholat atau setelah selesai sholat duhur. Maka pada waktu itu yang wajib diulangi apa? Sholat duhurnya aja. Ya. Kaidah selanjutnya yang merupakan cabang daripada kaidah tadi, annal asla fil asya' at-taharah. Bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci. Pada asalnya segala sesuatu itu apa? Suci. Pada asalnya air itu suci. Kalau misalnya antum ragu apakah air ini najis apa enggak, sementara ketika antum cium juga tidak ada bau apa-apa, cuma keragu aja kena najis apa enggak, maka kita katakan pada asalnya air itu apa? Suci. Tidak boleh dinyatakan najis sampai ada bukti yang paling kuat. Terkadang diantara kita, akhi, kalau beli baju baru langsung dicuci dulu. Ketika ditanya kenapa takut kena najis, kita katakan ini was-was syaitan. Karena pada asalnya baju itu apa? Suci. Sampai ada bukti yang kuat bahwa memang itu kenapa? Najis. Ya udah, nggak usah kita apa? Ya cuci lagi. Ya. Kaidah selanjutnya juga bahwa pada asalnya segala sesuatu itu halal yang berhubungan dengan masalah dunia. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada dalil atau bukti yang sangat kuat. Kalau antum
ragu ini makanan mengandung babi apa enggak. Maka pada waktu itu boleh enggak kita katakan ini haram? Enggak boleh. Tapi boleh enggak kita makan? Nah, kalau antum ragu makanan ini mengandung babi apa enggak? Yang yakin yang mana, Pak? Nah, sudah kita sebutkan tadi kaidahnya. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia apa? Halal. Tidak boleh kita katakan haram sampai ada apa? Dalil. Nah, antum ragu ini makanan mengandung babi apa enggak? Kata orang mengandung, kata orang enggak. Berarti kita kembalikan yang yakin yang mana? Halal. Tapi apakah boleh kita konsumsi? Yang lebih baik jangan juga. Kenapa? Karena ini syubhat. Sedangkan Nabi SAW sabda, "Famanit taqas syubuhat," siapa yang meninggalkan syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka ia sudah melindungi dirinya dan agamanya. Ya. Kita tidak makan bukan karena kita yakini ini apa? Haram, tidak. Tapi kehati-hatian saja. Takut ini ternyata apa? Haram. Selama masih ada yang halal, kenapa sih harus nyari-nyari yang enggak jelas gitu loh. Ya. Pada asalnya daging itu haram. Sampai ada bukti yang kuat bahwasanya daging ini disembelih dengan nama Allah. Kalau antum merasa meragu ini daging disembelih nama Allah apa enggak ya? Kita lihat ini yang jual siapa? Muslim apa bukan? Kalau yang jual itu muslim, maka kita katakan pada asalnya muslim itu menyembelihnya pakai bismillah. Sampai ada bukti yang kuat bahwa dia memang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah beli aja, kecuali kalau kita tahu bahwa dia enggak pernah sholat. Meragukan, ini ragunya sangat kuat sekali. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, di antara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah tadi, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang sifatnya apa? Ragu. Pada asalnya ibadah itu apa? Nggak boleh. Kalau antum ragu, ini ibadah katanya sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Ragu saya, sunnah apa bid'ah? Maka kita kembalikan kepada asal dulu. Pada asalnya ibadah nggak boleh dulu. Selama kita belum dapat dalil yang kuat, ya jangan dulu dilakukan. Nah, ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Dan kaidah yang lainnya. Kalau antum lagi makan di warung, lalu antum lupa, saya makan bala-bala ini 1 apa 5 ya? Darmaji, dar 5 aku hiji. Iya. 3 apa 4? Aduh kok saya lupa makan bala-bala ini 3 apa 4 bakwan nih. Maka kita katakan pada asalnya harta orang itu haram dimakan. Ya udah bayar 4 aja, kehati-hatian. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.